Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke, pada kesempatan kali ini per 2 Mei 2024 di hari Kamis, tanaman bawang merah Tresno Tani tepat berada di 35 HST. Besok itu selapan Mas Bos, karena tanamnya kan Jumat Kliwon. Besok itu Jumat Kliwon, jadi besok selapan. Untuk kedepannya, Tresno Tani sudah mempersiapkan obat-obatan untuk mengarungi sisa umur tanaman ini yang kemungkinan masih ada sekitar 2-3 minggu ke depan. Untuk 2-3 minggu ke depan kemungkinan kita masih menggunakan 5-8 kali pengobatan, karena setiap 2 hari sekali kita melakukan penyepraian. Kalau 2 minggu kan 14 hari, sampai 3 minggu 21 hari. Kita kurangi saja 4 hari sebelum panen kita sudah melakukan pengobatan terakhir. Jadi antara 5-8 kali penyepraian ya sebelum panen ya. Untuk obat-obatannya ini ada Carbendazim, ini fungisida sistemik. Ini hampir setengah kilogram, kita gunakan nanti secara rolling ya, untuk sistemik dengan kontak, kemudian sistemik dengan kontak, seperti itu berlanjut sampai nanti panen. Ini ada Nativo, ini juga fungisida sistemik yang bersifat protektif, preventif, kuratif, dan eradikatif. Ini di dalam labelnya itu tertera untuk tanaman bawang merah, untuk layu fusarium itu 0,375 gram per liternya. Jadi untuk tangki semprot 16 liter itu 6 gram kalau kita kalikan ya. Coba nanti jenengan coba kalikan sendiri. Untuk sediaan ini ada 50 gram, jadi dalam Nativo 1 saset ini bisa digunakan untuk kurang lebihnya 8 tangki ya. Tapi ini sama Tresno Tani kita gunakan 1 kali penyepraian itu 5-6 tangki yang biasanya kita masukkan tong itu ya. Nah, di lahan Tresno Tani ini membutuhkan 5-6 tangki, jadi lebih sedikit ya. Kalau 5 dikali 6 dikali 6 kan 36 gram, masih sisa 14 gram. Itu Tresno Tani agak overdose sedikit ya, nggak apa-apa untuk kelancaran tanaman kita ya. Kemudian ini ada lagi Tizen, ini fungisida kontak yang berbahan aktif Zineb 80%. Ini juga Tizen yang sisa, ini masih setengah toples, kemungkinan dua-duanya ini masih sekitar 3/4 kg atau 750 gram. Kemudian ini ada Remazol P, ini juga fungisida protektif. Ini kandungannya prokloras dan propiconazol. Ini kita rolling nantinya dengan Nativo dan Carbendazim. Kemudian untuk Tizennya kita memakai terus-menerus. Kemudian Hydroxin ini juga pendamping. Ini kita gunakan sebagai pendamping, nanti kita tambahkan ke Remazol ataupun Nativo ataupun Carbendazim ya. Untuk Nativo, Remazol, dan Carbendazim kita rolling seperti itu. Kemudian untuk Hydroxin kita nanti untuk pelengkapnya. Ini isinya ada zinc oxide, presip, sulfur, kemudian salisilit asid, kampos, dan mentol. Nah, kemudian untuk nutrisi kita gunakan ini kalium fosfat, ini kaliumnya 68%, fosfatnya 30%. Ini kaliumnya naik dan fosfatnya turun ya dari yang MKP. Yang MKP saya lupa, pokoknya itu di bawahnya ini, hampir separuhnya kalau kaliumnya. Makanya kita sudah beralih ke Java Kalipos atau kalium fosfat yang kaliumnya lebih tinggi, guna untuk mempercepat pengumbian. Nanti kalau nggak mengumbi-ngumbi, nggak besar-besar ya, kita terpaksa memakai paklobutrazol. Tapi itu senjata terakhir. Kalau pakai kalium fosfat sudah cukup ya itu aja, karena paklo cukup beresiko nanti kalau kebanyakan, kalau over bisa overdosis atau bodong itu Mas Bos. Untuk umbinya bisa bodong atau busuk buah. Nah, ini ada Tanaka, ini bahan aktif tembaga, ini kuper sulfat, hidroksid pentahidrat 70%, sulfur asid 10%. Ini tembaga yang bisa dicampur, kata penjualnya atau kata penjaga toko. Dan juga kalau kita browsing juga ini bisa dicampur dengan fungisida lainnya. Tetapi ini kemarin waktu Tresno Tani aplikasi itu memakai tunggal 3 sendok makan. Mana deh sendok makannya? Nah, ini kita memakai 3 sendok
makan. Untuk klorotalonil dan juga antrakol kita libur dulu karena ini sudah mengarah ke fase pembuahan. Jadi kita tidak memakai itu karena di klorotalonil dan antrakol itu ada semacam CPT-nya. Jadi kita biar tidak tambah subur lagi tanamannya, kita hentikan biar cepat mengumbi. Untuk tanamannya ya seperti ini apa adanya. Tuh. Ini belum mengumbi Mas Bos ya. Mohon maaf, ini kemarin Tresno Tani melakukan pemupukan lagi menggunakan apa itu? Kok lupa toh, mau saat syuting mesti lupa loh. Menggunakan kamas. Ini kan kandungannya kalau kamas kan kalium aja dan juga sulfur. Karena ini belum juga mengumbi besar, makanya kita memakai kamas biar nanti cepat mengumbi dan menjaga tanaman ini biar aman. Nanti kalau tiba-tiba ada hujan, kita sudah mendapatkan keamanan atau protektif dari pemupukan. Oke. Karena yang di sebelah utara yang benih kecil-kecil itu ada indikasi terkena blorok. Nanti seperti apa bisa kita tengokkan ya, karena Tresno Tani itu orangnya ya jujur apa adanya. Kita tidak menutupi kekurangan kita. Ini nanti tujuannya kan emang untuk belajar bareng-bareng. Loh Mas, kok bisa sampai kena? Ini banyak faktor ya sebenarnya. Nanti Tresno Tani sampaikan saat sudah berada di sana aja. Untuk tanaman yang benih yang dari sentral ini seperti ini, tidak ada kendala. Untuk yang benihan dari Tresno Tani sendiri, kenapa ada kendala? Karena di musim yang tidak menentu, kemudian hujannya kemarin juga ada anginnya, ya kan? Hujannya ada anginnya, terus benihnya kecil, tempatnya itu lebih rendah daripada yang di sini. Kalau yang di sini ini atusnya itu ke sana, ke utara. Jadi airnya itu menumpuk di sana. Oke. Untuk yang benihan biasa nggak apa-apa Mas Bos. Nah, bisa kita simak secara keseluruhan. Terus kita mencoba ke benih kecil ya. Ini Tresno Tani jujur-jujuran aja. Ini bukan menunjukkan kebodohan, kegoblokan, kekeliruan ataupun kekonyolan. Ini kita belajar jujur untuk proses belajar kita bersama. Oke. Dan ini yang benihan kecil kecorok Mas Bos. Nah, ini loh. Nah, dia kena blorok kemarin. Kita spray yang sampai sana, kita spray dengan bahan aktif tembaga. Alhamdulillah dia sudah tidak menjalar ke tempat lain lagi. Untuk blorok, tanda dan gejalanya bisa disimak di video Tresno Tani ya, yang berjudul mungkin ciri-ciri dari penyakit blorok atau busuk buah, busuk daun. Tetapi yang benihan kecil ini sudah seperti ini. Sebagian sudah ada yang mengumbi. Nah, ini. Tuh. Kok bisa kena Mas? Karena di sini tempatnya rendah dan ini kemungkinan tipe got Mas Bos, bekas got. Taennya atau apa tanahnya itu kurang terisi di situ. Jadi kemungkinan dia ngembong air. Untuk yang di sebelah utara sana seperti itu. Nah, ada yang itu berwarna kuning. Besok kalau menjelang panen kita ke sana saja. Itu kenapa kok bisa terjadi? Ya karena alasan pertama emang air. Pertama air. Kita itu sebagai petani bawang merah itu harus menjaga air, jangan sampai kebanyakan. Loh Mas, kan sudah sampean atus. Ya emang sebenarnya emang sudah kita atus. Tetapi ada sesuatu yang kita harus mentoleransi tetangga kita. Ya nggak apa-apa, itu sudah keputusan dari Tresno Tani. Keputusannya seperti itu jangan diungkit-ungkit. Nanti itu tidak jadi sangu dari Tresno Tani kalau kita ungkit. Dan Tresno Tani sudah ikhlas dan mencoba untuk menjadi orang yang seperti ini. Ya nggak apa-apa, nanti untuk pembelajaran ke depan kalau kita toleransi ke orang lain yang bagian
untuk kita korbankan sebagai bahan toleransi itu nanti kita tidak tanami bawang merah. Karena begitu kalau yang bagian itu kena, ada hujan angin, dia akan menular ke yang lainnya. Kenapa yang di sebelah utara sana banyak yang kena? Ya karena tadi, pertama emang dari toleransi kita itu kan akhirnya lahan kita lembab. Dari lahan lembab itu bisa terjangkit penyakit. Emang karena kalau musim penghujan kan gampang terkena penyakit ya kalau tanaman atau lahannya itu lembab. Jadi di sana kena apa itu blorok atau penyakit busuk daun. Kemudian ada angin sepoi-sepoi atau gerimis, hujan gerimis yang setelah pemupukan akhirnya itu nyorok itu menular Mas Bos. Menular ke tanaman yang lainnya. Seperti itu. Jadi ya nanti kalau kedepannya kalau emang mentoleransi tetangga, kita sebaiknya menjaga tanaman kita atau menjaga lahan kita. Jadi alat yang untuk kita buat toleransi kita tanami yang lainnya. Jadi nanti tidak berisiko seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan. Karena kita itu hidup tidak sendiri. Hidup kita perlu orang lain, dan mati pun kita tidak bisa berangkat sendiri ke tempat peristirahatan terakhir. Kita juga membutuhkan orang lain. Jadi jangan sombong dan jangan egois menjadi orang ya. Nah, itu pelajaran bukan dari bawang merah tetapi dari kehidupan secara umum. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Oh ya, Tresno Tani maaf. Yang tadi kan yang kemarin sempat kita memupuk kamas tidak kita videokan, tetapi Tresno Tani sudah menunjukkannya ya. Itu Tresno Tani berusaha jujur apa yang kita lakukan di lahan kita sharekan. Dan yang tadi yang tentang pengairan dan terkena blorok atau busuk daun juga kita sharekan, itu untuk bahan kita belajar bareng. Karena Tresno Tani itu mengedepankan ilmu itu harus kita junjung tinggi, karena ilmu adalah landasan bagi kita untuk hidup. Termasuk ilmu agama itu sangat penting. Maka dari itu kita harus selalu belajar ilmu. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu. Kalau jenengan kepo kenapa kok tanamannya bisa kecorok, bisa WA saja ya WhatsApp kita, karena kita tidak enak kalau kita nanti share ke kolom komentar di YouTube. Ya, kita menjaga perasaan orang lain. Oke, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau sarapan dulu, kemudian kita lanjut ke pengobatan. Tadi kita sudah melakukan penyiraman. Oke, kita sarapan dulu.